Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihil muntada amma ba'd. Kita akan membahas insyaallah kitab ini Al-Asalib An-Nabawiyah fit Ta'lim. Asalib itu jamak dari uslub, cara-cara Nabi dalam pendidikan. Bisa di-download di internet. Ya, ini cetakan pertama tahun 2009, Pahang ya, Darul Ma'mur. Nah, pendidikan ini sebagai sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kaitannya bagaimana kita bisa menjalankan hidup dengan benar kalau pendidikannya tidak benar. Dan pekerjaan mendidik ini juga pekerjaan yang paling penting juga. Ilmu apapun nanti bergantung kepada pendidikan ini lestari atau tidaknya. Dan kalau kita lihat kondisi masyarakat kita ini kan sebetulnya sedang sakit. Baik di Indonesia apalagi di negeri barat. Kata BNN itu sekitar 50 orang itu per hari mati karena narkoba. Ya. Kalau yang karena miras itu diperkirakan 19.000 orang per tahun. Kemudian kita lihat juga dari sisi pergaulan ini luar biasa rusaknya, ya, perzinaan. Ya, banyak yang kemudian menikah dini itu gara-gara alasannya adalah kejadian dulu, hamil duluan. Kemudian aborsi ini juga banyak. Sekitar 700.000 tiap tahun diperkirakan para remaja itu aborsi. Jadi ini problem besar. Walaupun ketika tidak dibicarakan, ini seolah-olah nggak ada. Nah, nanti kalau sudah lulus, ya dapat pekerjaan, korupsi. Korupsi ini harusnya juga dikait-kaitkan lah. Sumbernya kemana itu? Pendidikannya seperti apa? Oleh sebab itu, terfikirkan dengan kondisi masyarakat seperti ini, mau tidak mau jangan lupa kita ini untuk berbicara masalah pendidikan. Ini latar belakang mungkin kenapa kita angkat kajian ini. Nah, terkait dengan kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Ali bin Naif Asy-Syuhud. Banyak tulisan beliau terkait dengan pendidikan juga keluarga. Dan isi dari kitab ini itu lebih banyak bicara tentang sifat-sifat Rasulullah sebagai seorang pendidik dan juga bagaimana uslub-uslub Nabi. Ya, banyak nanti di dalam kitab ini dibicarakan tentang itu karena ada 536 halaman. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk ke kitab ini saya ingin membahas dulu tentang tadi paradigma bagaimana Islam itu memandang sebuah pendidikan. Nah, bicara paradigma pendidikan dalam Islam itu tidak lepas dari pertama pandangan Islam terkait dengan hakikat manusia. Ya, karena pendidikan ini yang kita bahas pendidikan kepada manusia. Ketika kita salah memandang manusia itu seperti apa, tentu pendidikannya juga akan salah. Manusia diperlakukan seperti robot, ya nggak bisa. Seperti hewan, ya nggak bisa. Sehingga perlu dilihatlah, Allah ciptakan manusia seperti apa, arah pendidikan nanti ke situ. Nah, dari hakikat manusia dalam pandangan Islam itu nanti dibahas ya, Islam itu mengarahkan pendidikan itu kemana? Mau dijadikan apa sih manusia itu? Setelah itu kurikulumnya seperti apa? Kemudian bicara lebih spesifik ke proses. Proses belajar mengajarnya seperti apa? Jangankan didik ya, orang membuat kopi saja salah prosesnya rasanya berbeda. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kualifikasi pendidik. Nah, kitab yang akan kita bahas nanti itu sebetulnya cuma bicara dua hal ini. Proses dan kualifikasi pendidik. Ya, ke arah ke sini nanti. Kalau yang pertama, kedua, ketiga ini ya saya sampaikan sekilas pada pertemuan kali ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga budaya masyarakat seperti apa yang bisa mengarahkan pendidikan itu dengan baik. Jadi kalau dalam Islam
tidak cukup sekedar di sekolah, tapi lingkungan itu harus tersetting. Apa istilahnya? Sinkron. Sinkron dengan apa kurikulum di sekolah dengan apa yang di masyarakat. Ya, dalam sistem sekuler kadang tidak sinkron. Di masyarakat boleh membuka aurat biasa aja, berdusta biasa aja. Tapi di sekolah diajari nutup aurat. Nah ini nggak sinkron. Nah kita bahas yang pertama, gimana sih Islam itu memandang manusia. Ini berbeda dengan pandangan orang-orang komunisme yang menganggap manusia itu ya sekedar materi saja. Nah dalam Islam manusia itu ada karena dicipta dengan karakteristik tersendiri berbeda dengan makhluk yang lain. Allah katakan dalam surah Asy-Syura, yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia memberikan kepada orang yang dikehendaki anak-anak perempuan. Jadi laki-laki perempuan ini sudah memang jatahnya orang tua, ada yang dikasih anak-anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau dia memberikan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan dia menjadikan bagi siapa yang dia kehendaki itu aqim, enggak punya anak. Jadi ayat ini sekaligus juga menghibur bagi yang belum punya anak, ya kalau memang Allah takdirkan, Allah kehendaki enggak punya anak, ya enggak punya anak. Ini Allah tegaskan, anak itu ada karena diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bukan semata-mata karena kepiawaian orang tuanya mengolah. Tidak begitu. Kemudian yang kedua, terkait manusia, Allah itu menyebutkan dengan berbagai macam ungkapan di dalam Al-Quran. Ada kadang disebut insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan, disebut situ insan, manusia. Ada 65 kali. Kemudian ins, ya. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun misalnya. Disebut manusia dengan sebutan al-ins. Ada 18 kali. Kemudian ada nas. Nas itu manusia juga ada 243 kali. Kemudian ada unasun. Itu 5 kali. Ada disebut dengan kata bashar. Bashar itu manusia juga. Itu 36 kali. Dan ada juga disebut dengan istilah Bani Adam. Nah, penyebutan ini punya konsekuensi, punya penunjukan makna. Jadi kalau disebut insan atau ins itu menunjukkan bahwasanya manusia itu punya potensi untuk berkembang. Jadi kalau kita melihat pendidikan itu berarti ya mengembangkan potensi yang ada pada manusia. Dan itu sudah disebut oleh Allah ya, dengan ada insan atau ins itu ada menunjukkan makna ini. Kemudian nas atau unas itu bentuk jamak dari insan. Itu menunjukkan manusia itu cenderung untuk hidup berkelompok. Ya, kalau dalam bahasa sosiologi disebut makhluk sosial. Jadi individu tapi senang berkelompok. Sehingga kalau dia menyendiri, sendirian hidup walaupun terpenuhi semuanya pasti gelisah. Kemudian disebut bashar. Ini menunjukkan adanya unsur fisik atau biologis. Sehingga pendidikan juga harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian Bani Adam. Bani Adam ini menunjukkan manusia itu adalah makhluk termulia. Dikarenakan iman dan ilmunya.
Sebagaimana Allah katakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, inilah manusia, dia bukan robot. Ya, dengan ciptaan Allah itu uslub atau cara tertentu kepada seseorang dilakukan hal yang sama kepada orang lain, itu belum tentu hasilnya sama. Ini harus difahami betul. Cocok di satu tempat, cara itu belum tentu cocok di tempat yang lain. Ini kadang yang kurang difahami. Kita melihat, oh di negeri sana itu bagus pendidikannya, caranya begini. Bawa aja ke sini, belum tentu cocok. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau itu di kitab tersebut itu kan banyak uslub beliau mendidik, mengajari manusia. Ada yang kadang keras, ada yang lembut. Ya, ada orang-orang yang kadang kesalahan dimaafkan, ada kadang kesalahan itu dimarahi oleh beliau. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu nggak ada manusia itu tidak sama satu dengan yang lain. Nah, disinilah karakter orang tua atau pendidik atau siapa saja itu mengenali dia itu berhadapan dengan siapa. Bahkan sama-sama menegur itu orangnya berbeda, itu bisa berbeda efek dari teguran tersebut. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini hal yang pertama tentang hakikat manusia. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan manusia itu untuk apa? Nah, ini kaitannya nanti dengan tujuan pendidikan. Kalau di dalam Al-Quran, pertama itu kan Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam makna yang khusus maupun ibadah dalam makna yang luas, yakni ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu maka pendidikan itu diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam. Bagaimana dia berpikirnya itu Islami? Karena ibadah itu adalah tunduk kepada Allah taala. Maka untuk tunduk itu ketundukan berupa pikiran. Yang kedua, ketundukan berupa sikap jiwa atau nafsiyahnya. Jadi pendidikan diarahkan ke sini. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan manusia itu untuk memakmurkan bumi. Yang dalam Al-Quran Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Karena khalifah di sini yakhlufuni fi tanfidhi ahkami. Mewakili aku untuk menerapkan hukum-hukumku di tengah-tengah alam semesta ini. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan itu juga perlu adanya pembekalan dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi alim dalam hal agamanya juga harus bisa mengatur kehidupan dunia. Yang berikutnya terkait dengan tujuan itu bisa diraih dengan adanya kurikulum. Nah, kalau bicara kurikulum itu haruslah berdasarkan akidah Islam. Dalam makna apa? Bahwasanya materi pelajaran, metodologi, cara penyampaian itu disusun dengan catatan tidak ada menyimpang dari akidah Islam. Oleh sebab itu teori-teori yang tidak sesuai dengan akidah Islam itu nggak akan diajarkan di level-level awal. Di level akhir bolehlah diajarkan, bukan untuk diambil tetapi untuk dikoreksi kesalahannya. Ini terkait kurikulum. Nanti lebih jelasnya ada kitab Ususut Ta'lim Al-Manhaji. Nah, nggak kita bahas di kitab ini. Di antara ciri khas kurikulum di dalam Islam itu adalah mendahulukan yang terpenting. Ini harus digarisbawahi. Yang paling penting ini harus didahulukan. Apa sih yang paling penting untuk anak-anak level SD? Kemudian meningkat ke jenjang-jenjang berikutnya.
Yang terpenting itu nanti kan berbeda satu level dengan level berikutnya. Dan ini yang kemudian ketika tidak diperhatikan, itu menjadi sebab kerusakan di dalam kurikulum kita ini. Syekh Saleh Ahmad As-Sami di dalam Al-Muhadzab, beliau katakan, watana bahal musannif ila sababin muhimmin min asbabi takhallufil muslimin. Musannif yakni Imam Al-Ghazali itu telah memperingatkan salah satu sebab di antara sebab-sebab kemunduran kaum muslimin. Kata beliau, wa huwa adamu wuduhi tartibil wajibat fi azhanihim. Yakni tidak adanya kejelasan urutan kewajiban. Jadi ada kewajiban-kewajiban itu nggak jelas mengurutnya mana yang duluan, mana yang tidak. Wafqa sulamin yuqaddimul ahamma 'alal muhim. Sesuai dengan tangga nilai yang harusnya mendahulukan mana yang terpenting dari yang penting. Dilihat di kitab Ihya, ada pembahasan beliau di bab-bab awal, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada nanti ilmu-ilmu tentang sains. Nah, ini bagaimana mendudukkannya dalam pendidikan manusia. Ketika tidak didahulukan yang terpenting, ya kita bisa lihatlah ada mungkin doktor membedakan huruf fa dengan shin aja nggak bisa misalnya. Sholat baca Al-Fatihah nggak bisa. Bagaimana seorang muslim bisa begitu? Jadi memang kacau. Dan ketika jadi pejabat nanti juga nggak ngerti tentang hukum-hukum yang terkait dengan tugas. Ya, tupoksinya dia itu nggak ngerti bagaimana hukum-hukum Islam. Maka rusaklah kehidupan itu, kata Imam Al-Ghazali, gara-gara ini. Nah, di antara kewajiban yang lebih harus didahulukan dalam pendidikan itu adalah adab. Ini kata Ibnu Nizar, Sami'tu Malik bin Anas yaqul, li fata min Quraisyin, kepada seorang pemuda dari suku Quraisy, yabna akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajari dulu oleh engkau adab sebelum engkau itu belajar ilmu. Apa yang dimaksud dengan adab? Ini dijelaskan oleh Imam Al-Jurjani di dalam At-Ta'rifat. Jadi adab yang dimaksud itu bukan unggah-ungguh kata orang Jawa. Lewat depan orang tua bungkuk-bungkuk. Bukan semacam itu. Walaupun itu juga tidak keliru ya. Tapi kata beliau, al-adabu ibaratun an ma'rifatin. Adab itu adalah ibarah atau ungkapan dari suatu ma'rifat, ya, pengetahuan. Ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'. Yang pengetahuan itu bisa menjaga dia dari seluruh jenis kekeliruan. Jadi namanya adab itu ya bagaimana caranya dia terikat dengan hukum-hukum syariat, yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia upayakan ditinggalkan, yang mubah tapi nggak berguna, itu dia usahakan untuk tidak dikerjakan. Jadi seluruh jenis kekeliruan itu bisa terhindar dengan apa yang dinamakan adab di sini. Jadi kalau ada orang misalnya bungkuk-bungkuk di depan orang tua lewat, tapi dia misalnya suka menipu, itu ya nggak beradab. Atau bungkuk-bungkuknya dalam rangka menirukan orang tua itu bungkuk. Ini problem kita. Nanti adab ini banyak sekali ya, cabang-cabangnya. Ada berbicara, ya, adab bermajelis. Dan mohon maaf kadang adab berbicara itu tidak bisa didapatkan anak-anak di dalam diskusi-diskusi di televisi. Ya. Saling berbicara, padahal kan salah satu adabnya itu satu berbicara, satu dengerin. Kalau di televisi kadang kan gitu, apalagi yang debat itu ya. Masing-masing ngomong. Itu nggak baik untuk percontohan ke pendidikan kepada anak-anak. Sehingga kadang orang tua, anggota dewan pun nggak ngerti dia ada berbicara kepada orang yang lebih tua. Nah, di antara apa yang harus dimunculkan dalam menuntut ilmu ini. Jadi kalau ini kita sebagai guru harusnya jadi perhatian lebih kita. Kata beliau, ya bunayya idza katabta asyrata ahruf.
Wahai anakku, jika engkau sudah menulis 10 huruf, fanzur, maka perhatikan. Hal taro fi nafsika ziyadah fi khasyatik wa hilmik wa waqarik. Apakah di dalam diri engkau itu ada bertambah rasa takut engkau kepada Allah. Kemudian kelembutan hati engkau. Kemudian adanya rasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa'il lam tara dzalik, kalau engkau nggak melihat itu di dalam diri engkau, jadi ilmu makin bertambah tapi justru merasa malah sombong misalnya, menganggap remeh yang lain, jauh dari Allah. Fa'lam annaha tadurruk. Ketahuilah ilmu yang engkau pelajari itu membahayakan engkau, wala tanfa'uk, dan tidak memberikan faedah kepada engkau. Dan yang berikutnya itu adalah dalam hal kebijakan memilih sekolah, memilih guru terutama ya. Ada ungkapan guru-guru kami, kata mereka al-maddah muhimmah. Materi pelajaran itu penting. Walakin at-tariqah ahammu minal maddah. Tetapi metode menyampaikan, cara menyampaikan itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Kemudian wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Materi penting, metodenya penting, tapi yang ngajar itu lebih penting daripada metode. Sebagus apapun metode yang dipakai, kalau yang mengajar ini nggak layak dicontoh, nggak akan ada efek yang berkesan bagi siswa. Menjelaskan bahaya narkoba misalnya. Bagus sekali, metodenya bagus, materinya bagus, berbagai macam media pembelajaran dia gunakan, tapi yang menyampaikan ini ternyata ketangkap sebagai bandar narkoba. Bisa kita bayangkan. Kemudian waruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Kondisi spiritual si guru itu lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Jadi kalau tadi materinya harusnya bagus, metodenya bagus, gurunya bagus, dan jangan lupa tadi ada yang tidak kelihatan dari guru itu adalah ruhnya, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Ini sangat penting dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Ini yang kadang tidak terperhatikan. Kadang guru merasa dirinya yang paling hebat, yang bisa memberikan pemahaman kepada siswa. Padahal tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah siswa itu bisa paham. Harus disadari itu di dalam diri para guru. Bukan karena kehebatan guru siswa jadi paham, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga murid itu bisa difahamkan dengan penjelasan guru tadi. Oleh sebab itu ada seorang namanya Amru bin Utbah berkata kepada guru anaknya, liyakun awwala islahika liwaladi, hendaklah hal pertama yang engkau perbaiki untuk anakku itu islahuka nafsaka, adalah engkau perbaiki diri engkau sendiri. Karena pandangan murid itu terikat kepada diri engkau. Apa yang dilihat anak itu ya, dari gurunya itu lebih berbekas daripada apa yang didengarnya. Fal hasan indahum ma sona'ta. Apa yang baik menurut anak-anak, ini kalau anak kecil ya. Apa yang baik menurut anak-anak itu adalah apa yang engkau lakukan. Wal qabih indahum ma tarakta. Yang buruk menurut mereka itu adalah apa yang engkau tinggalkan. Jadi ini nasihat orang tua kepada muallim atau guru dari anaknya. Sekali lagi kitab yang akan kita kaji nanti ini fokusnya memang membahas ke mudarrisnya. Ini kitab cocoknya untuk guru, dosen, orang tua yang mau mendidik anak, kemudian musyrif,
murabbi atau dai dan sebagainya.